Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muazzam Khairi, dengan NIM 2002 02092, dari Prodi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan mata kuliah pengantar hukum keluarga Islam. Saya mengambil tema observasi itu nikah mut'ah dalam perspektif Islam. Baik, ya, langsung saja saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah berasal dari bahasa Arab. Perkataan nikah mut'ah dalam kajian Islam merupakan penggabungan dua buah kata, ya. Ini kata mut'ah, kata nikah dan kata mut'ah. Jadi nikah mut'ah secara umum merupakan pernikahan seorang perempuan merdeka jika tidak ada penghalang berupa hubungan nasab, persusuan, status sudah bersuami dalam masa iddah, dan larangan syariat lainnya, dengan mahar tertentu hingga batas waktu tertentu atas dasar keridhaan dan kesepakatan. Adapun dasar hukum nikah mut'ah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai dengan ayat 31 yang berbunyi, wallazina lahum li furujihim hafizun ila ala azwajihim aw ma malakat aymanukum fa innahum ghairu ma'lumin faman ibtagha wara azalika faulaika humul adun, yang artinya dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran surah Al-Ma'arij. Yang kedua itu bagian pandangan ulama Sunni dan ulama Syiah tentang nikah mut'ah. Jadi ada beberapa pandangan dari ulama Sunni dan ulama Syiah. Yang pertama itu ulama Sunni. Secara umum para ulama dari kalangan Sunni sepakat bahwa nikah mut'ah telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampai hari akhir, sampai hari kiamat. Meskipun tanpa mengingkari bahwa pada awal Islam juga pernah dihalalkan. Yang kedua itu menurut ulama Syiah. Para ulama Syiah banyak mengeluarkan fatwa. Perlu kita ketahui bahwa seorang ulama, apalagi yang dianggap sebagai imam mereka, apabila mereka mengeluarkan fatwa pasti akan diikuti oleh jamaahnya. Karena ucapan Tuhan selain itu para imam memiliki sifat maksum, sehingga apa yang diucapkan itu pasti kebenarannya. Nah, jadi ulama Syiah itu ada yang berpendapat bahwa nikah mut'ah itu boleh dan bisa mendapatkan pahala begitu. Bagian ketiga yaitu dampak negatif dari pernikahan mut'ah. Jadi dampak negatif dari pernikahan mut'ah itu dikarenakan yang menimbulkan sangat banyak, antara lain bercampurnya nasab, karena wanita yang telah dimut'ah atau sudah dinikah mut'ah oleh seorang dapat dinikahi lagi oleh anaknya dan begitu seterusnya. Kemudian disia-siakannya
anak hasil mut'ah tanpa pengawasan sang ayah atau pengasuhan sang ibu. Seperti anak zina. Dan wanita dijadikan seperti barang murahan, pindah dari tangan satu ke tangan yang lain dan sebagainya. Itulah kalau seorang yang melakukan nikah mut'ah. Atas dasar semua itu, maka jelaslah bahwa bahayanya nikah mut'ah dari sisi kehidupan beragama, bermasyarakat dan moral. Oleh karena itu, maka nikah mut'ah ini diharamkan begitu. Karena banyak sekali itu dampak negatifnya. Kalaulah dalam mut'ah terdapat kemaslahatan, tentu tidak akan diharamkan. Tetapi karena mut'ah mengandung bahaya yang sangat banyak, maka Rasulullah SAW mengharamkannya. Bagian D. Tapi kalau kayak kita atau yang terakhir, larangan dan kebolehan kawin kontrak atau nikah mut'ah. Adapun larangan dan kebolehan dalam kawin kontrak, antara lain itu, yang pertama, kawin kontrak yang dilarang. Kawin kontrak ini dilarang dan disepakati oleh seluruh imam mazhab bahwa haram. Alasannya, yang pertama, kawin seperti ini tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksud oleh Al-Quran. Juga tidak sesuai dengan talak, iddah dan pusaka. Yang kedua, banyak hadis-hadis yang dengan tegas menyebutkannya haram. Yang ketiga, perkataan dari Umar ketika menjadi khalifah dengan berpidato di atas mimbar mengharamkan, dan para sahabat pun menyetujui bahwa nikah mut'ah itu haram. Dan yang keempat itu Al-Khattabi berkata, haramnya kawin mut'ah itu sudah ijma', kecuali oleh beberapa golongan Syiah yang membolehkan. Alasan yang terakhir yaitu kawin mut'ah itu sekadar bertujuan untuk melampiaskan syahwat dan bukan untuk mendapatkan anak dan memelihara anak. Yang keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan. Yang kedua yaitu kawin kontrak yang diperbolehkan. Pada zaman jahiliyah pernah diperbolehkan adanya nikah mut'ah atau nikah kontrak. Dalam hadis dijelaskan dari Sabura Al-Jahmi bahwa ia pernah menyertai Rasulullah dalam perang penaklukan Mekah, di mana Rasulullah mengizinkan mereka kawin mut'ah. Dia pun berkata, "Ya Sabura, tidak meninggalkan kawin mut'ah ini sampai kemudian diharamkan oleh Rasulullah SAW." Adapun dalam suatu lapas yang diriwayatkannya oleh Ibnu Majah, Rasulullah telah mengharamkan kawin mut'ah dengan sabdanya, "Wahai manusia, saya telah pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari akhir, sampai hari kiamat." Begitu. Dari Ali, Rasulullah SAW telah melarang kawin mut'ah pada waktu perang Khaybar dan melarang makan daging keledai penduduknya. Dan ada beberapa seorang sahabat
dan tabi'in yang meriwayatkan bahwa kawin mut'ah itu halal, yang dikenal sebagai riwayat dari Ibnu Abbas dalam kitab Tahzibus Sunan. Ditegaskan bahwa Ibnu Abbas membolehkan kawin mut'ah ini bila diperlukan dalam keadaan darurat dan bukan membolehkan secara mutlak. Jadi Ibnu Abbas membolehkan kawin mut'ah ini dalam keadaan darurat. Mungkin itu aja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya meminta kritik dan saran dari para penonton. Ya mungkin jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.